Bismillahirrahmanirrahim. Hadis muttafaqun, hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini bukan berarti wanita disamakan seperti anjing hitam atau disamakan seperti keledai. Ini seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal itu ngawur. Ya, mereka mengatakan Islam itu sadis katanya. Mereka mengaku Islam tapi apa? Mengolok-olok Islam. Ya. Mereka mengatakan tuh di hadis disebutkan batal sholat kalau dilewati 3 hal: wanita, keledai, anjing hitam. Mereka mengambil kesimpulan berarti wanita disamakan seperti anjing hitam dan keledai. Tidak ada seorang pun ulama dari kalangan ulama kaum muslimin yang mengatakan atau mensyarah hadis seperti itu, nggak ada. Itu karena hati mereka yang busuk dan benci kepada Islam, ya, Islam liberal. Islam artinya tunduk, patuh, liberal bebas. Jadi dua kata ini sebetulnya kontradiktif. Islam itu artinya tunduk, patuh, manut. Liberal itu bebas, nggak mau tunduk, kan kontradiktif. Ya. Tapi mereka Islam liberal itu ingin, ya, membuat kaum muslimin ragu terhadap ajaran agamanya. Dulu Islam liberal, kemudian nggak laku. Sekarang jadi Islam Nusantara. Ya, Islam Nusantara. Kalau yang dimaksud Islam yang berkembang di Nusantara, ajarannya sama seperti Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka istilah Islam Nusantara no problem, nggak masalah. Kalau yang dimaksud adalah Islam yang berkembang di Nusantara, ajarannya sama seperti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang menyesuaikan dengan tradisi dan adat Nusantara, walaupun itu tradisi dan adat kesyirikan, maka ini nggak benar. Ya, ini hakikatnya adalah bukan Islam. Misalnya, ya, Islam tapi mengakomodir atau mengakui ritual sedekah laut, ya, sedekah laut atau tumbal, menyembelih hewan diperuntukkan sebagai negosiasi kepada jin. Jadi kiai atau ulama mereka mengatakan tumbal itu negosiasi, padahal kan jelas di dalam hadis, man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dalam hadis yang lain, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembatal sholat yang keberapa? Yang ke-8, ya. Yang ke-8 adalah lewatnya wanita dewasa atau wanita baligh, keledai atau anjing hitam di depan orang yang sholat dalam area tempat sujudnya. Ini kalau dia nggak pakai sutroh. Kalau sudah berusaha pasang sutroh, sutroh itu kan pembatas, orang nggak boleh lewat di area antara orang ini berdiri dengan sutroh. Tiba-tiba ada orang dewasa lewat, wanita dewasa lewat, atau ada keledai lewat misalnya. Kalau di masjid kita ya mungkin nggak ada, ya kan, tapi kan bisa saja mungkin sholat pas lagi di tempat terbuka, di padang pasir atau di hutan atau mana gitu. Nah, sudah ada sutroh kemudian dilewati oleh 3 hal tadi, maka tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena kita sudah ada sutroh, itu sudah pembatas, ya, sudah ada pembatas, sudah ada usaha. Kalau nggak ada sutroh, itu ibaratnya tidak ada usaha. Dan sebagian ulama mengatakan sutroh atau pembatas di hadapan orang sholat itu hukumnya adalah wajib, hukumnya
wajib sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, jadi minimalnya sunnah, nggak ada yang mengatakan mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi boleh pakai sutra, boleh tidak pakai sutra, itu nggak ada. Minimal adalah sunnah. Kemudian yang ke-9 pembatal sholat adalah membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat, ya, syarat sahnya sholat. Yang keberapa sekarang? Berapa? 10. Meninggalkan salah satu rukun sholat atau salah satu syarat sah sholat secara sengaja tanpa udzur, ya, tanpa udzur. Ini syarat sah sholat. Contohnya misalnya menutup aurat itu kan syarat sah sholat, ya. Menutup aurat itu adalah merupakan syarat sah sholat. Kalau misalnya kondisinya kok nggak ada, misalnya nggak ada yang digunakan untuk menutup aurat karena nggak ada pakaian atau nggak ada sesuatu yang bisa untuk menutupi aurat, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Ini termasuk udzur. Jadi dia sholat dalam keadaan apa adanya, ya, maksudnya auratnya tidak tertutup, ya, karena memang kondisinya apa? Tidak ada. Sama seperti orang, dia itu harusnya kan suci pakaian atau tempat, ya, suci pakaian, tempat dan badan, itu termasuk syarat sah sholat. Tapi misalnya ada orang terkena salasul baul, ya, orang peseran. Peseran itu apa? Sering keluar air kencing, itu kan najis, ya. Maka ketika sholat, dia sebelum sholat sudah dibersihkan, ya, tiba-tiba ketika sholat itu keluar, namanya peser, ya kan, dan dia nggak sadar atau nggak sengaja keluar penyakit. Walaupun dia berhadas atau kena najis, tapi kan sebelum sholat sudah dibersihkan dan itu termasuk penyakit, maka dia tidak perlu membatalkan sholatnya. Sholatnya tetap sah karena memang kondisinya apa? Darurat. Nanti kalau dibatalkan, dibersihkan, kemudian sholat keluar lagi, nggak selesai-selesai karena itu penyakit, maka boleh bagi orang yang terkena penyakit salasul baul dalam bahasa Arab. Jadi bolak-balik keluar pipis, ya, dan itu tanpa disadari, biasanya keluar sendiri. Biasanya usia-usia lansia, Pak, ya. Kalau anak muda ada nggak, ya? Ya mungkin kalau kelainan bisa jadi, ya. Atau bolak-balik kena penyakit buang angin, ada nggak, ya? Orang yang punya kelainan buang angin gitu. Kalau di TV atau di YouTube sih ada itu, ya. Bahkan bisa buat nyanyi itu, ya. Suara buang anginnya bisa buat nyanyi. Itu kelainan. Tapi secara asal kan apa? Secara asal ya normal-normal saja, buang angin bisa dikendalikan lah, ya. Tapi kalau salasul baul tadi, orang yang terkena penyakit peser, seandainya sebelum sholat sudah dibersihkan, dia sholat, tiba-tiba ketika dalam sholat kok keluar pipis misalnya, dan itu penyakit, maka dia teruskan sholatnya dalam keadaan seperti itu, dan sholatnya tetap sah. Ya, ini kan udzur. Ya, meninggalkan salah satu rukun sholat, contohnya rukun sholat misalnya rukuk atau membaca Al-Fatihah. Jadi masuk sholat takbiratul ihram, dia lupa nggak baca surat Al-Fatihah, langsung suratan, rukuk, sujud, maka baik sengaja atau lupa, ya, sengaja atau lupa, namanya rukun, contohnya surat Al-Fatihah, maka rakaat ini dianggap batal, rakaat ini dianggap tidak ada. Jadi misalnya kok
sholat zuhur 4 rakaat, ya, sholat zuhur 4 rakaat. Atau yang kedengaran suaranya ya, biar gampang, sholat isya misalnya, ya, sholat isya kan 4 rakaat. Misalnya di rakaat pertama lupa, tapi kalau ada makmumnya ya mesti diingatkan ya. Ya misalnya sholat sendirian lah, sholat sendirian, sholat zuhur misalnya, atau sholat yang lainnya 4 rakaat, dia lupa di rakaat pertama nggak baca Al-Fatihah, langsung suratan. Rakaat kedua dia baca, ingat ya, baca normal gitu. Rakaat pertama saja dia lupa. Rakaat 3 baca, rakaat sempurna lah. Rakaat 2, 3, 4 sempurna. Setelah salam dia ingat, tadi saya itu nggak baca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Dia ingat, ya. Maka rakaat yang tidak baca Al-Fatihah itu dianggap tidak ada, karena tidak sah. Berarti dia berdiri lagi mengerjakan 1 rakaat, bukan ngulang 4 rakaat, bukan. Dia cuma mengulang rakaat yang tidak sah. Berapa rakaat? 1 rakaat saja. Dia berdiri lagi 1 rakaat. Setelah itu salam, ya, salam, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kemudian sujud 2 kali, sujud sahwi. Ya, Allahu Akbar, baca doa sujud. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli, Allahu Akbar. Sujud yang kedua, baca doa, ya, subhana rabbiyal a'la. Kemudian Allahu Akbar, langsung assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Salam untuk sujud sahwi. Jadi sujud sahwi pun itu ada salamnya. Kenapa setelah salam? Karena kelebihan. Ya, karena kelebihan. Jadi sujud sahwinya setelah salam. Ya, itu kalau meninggalkan salah satu rukun ya. Kalau ternyata kok nggak ditambahi, lah nggak apa-apa lah, sudah 3 rakaat saja. Kan ada orang seperti itu, masa nggak diterima? Ya, sholatnya itu tidak sah, karena sholat zuhur itu 4 rakaat. Ya, kok mengerjakannya cuma 3 rakaat, maka sholatnya tidak sah dan dia dianggap belum sholat. Selanjutnya yang keberapa ini? 11 ya, kalau di kitab Fikih Muyasar ini yang ke-10. Bersandar tanpa uzur. Jadi salah satu syarat sah sholat itu kan berdiri. Syarat sah sholat itu berdiri. Ya, jadi orang kalau mampu berdiri, kok dia sendean tiang, sendean tembok, atau malah duduk, dia mampu untuk berdiri, maka sholatnya tidak sah. Karena berdiri adalah salah satu syarat sah sholat. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah. Berdiri. Kecuali kalau ada udzur nggak bisa berdiri, maka berlaku hadis sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Salatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk, kalau tidak mampu maka dengan berbaring. Itu kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Boleh juga bersandar kalau misalnya nggak bisa berdiri. Kalau sholat sunnah itu beda, ya, beda dengan sholat wajib. Kalau sholat sunnah, kalau dia duduk walaupun mampu berdiri, sholat sunnah ini, dia duduk walaupun mampu berdiri, sholatnya tetap sah, cuma pahalanya setengah dari kalau dia berdiri. Kalau mengerjakannya berdiri, pahalanya sempurna, ya. Kalau dia duduk padahal mampu berdiri, maka pahalanya adalah setengah. Ini berlaku khusus untuk sholat sunnah saja. Kemudian yang ke-12 ya, pembatal sholat yang selanjutnya adalah menambah rukun. Menambah rukun perbuatan secara sengaja, seperti menambah rukuk, sujud, ya.
Ini berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Misal rukuk sholat itu kan cuma sekali. Lah ini rukuk i'tidal, kemudian rukuk lagi, rukuknya jadi 2 kali. Itu batal sholatnya. Ya. Atau sujudnya 3 kali. Sujud kan 2 kali tok. Sujud, ya, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian apa? Sujud lagi. Sujudnya berapa tadi? Sujudnya 3 kali, ya, itu juga membatalkan sholat. Kalau sengaja, kalau lupa, maka dia segera memperbaiki, maksudnya dimaafkan. Ya, jadi menambah rukun yang membatalkan sholat di sini adalah kalau sengaja. Kemudian yang ke-13 adalah mendahulukan sebagian rukun atas sebagian yang lain secara sengaja alias tidak tertib. Ya, contoh masuk sholat takbiratul ihram langsung rukuk dulu, ya, nanti i'tidal baca al-fatihah, padahal kan harusnya urutannya apa? Al-fatihah dulu lah, kemudian baru rukuk, jadi kebalik. Atau misalnya setelah baca suratan langsung sujud, nanti berdiri rukuk, jadi dibalik, sujud dulu baru rukuk. Nah, ini juga membatalkan sholat. Selanjutnya yang ke-14 adalah salam sebelum waktunya dengan sengaja. Salam sebelum waktunya, sebelum sengaja. Contoh, sholat jamaah, imamnya masih tasyahud, belum salam, kemudian makmumnya gugup, salam duluan. Kalau sengaja, batal sholatnya, karena mendahului imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan itu untuk diikuti. Kalau makmumnya salam duluan, namanya bukan mengikuti. Kalau nggak sengaja, maka dia kembali loh. Misalnya sudah salam, assalamualaikum, mungkin dia mendengar sayup-sayup suara salam, ya, ternyata salam, dia lihat imamnya belum salam. Ini kan nggak sengaja, maka dia kembali ke posisi semula, tasyahud lagi, diulang, maksudnya salamnya nunggu imam salam nanti. Kenapa? Karena dia nggak sengaja, dikiranya sudah salam, maka dia kembali ke posisi semula, ikut tasyahud bersama imam, salamnya nunggu imam. Nanti kalau imam salam, baru dia ikut salam. Yang ke-15 adalah mengubah makna bacaan secara sengaja, yakni bacaan al-fatihah, karena fatihah adalah rukun. Contoh, iyyaka pakai dhamir kaf al-mukhatab, iyyaka itu untuk muzakkar, tapi diganti menjadi iyyaki pakai ki, itu untuk muannas, itu juga batal karena merubah makna. Syiratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, an'amta, diganti menjadi syiratal ladzina an'amtu, dari ta menjadi tu. An'amtu artinya adalah syiratal ladzina an'amtu, jalan yang aku beri nikmat, jalan yang aku beri nikmat. Jadi orang yang sholat memposisikan dirinya sebagai Allah, ini juga batal sholatnya, walaupun cuma 1 huruf. Ya. Terakhir, pembatal sholat adalah membatalkan niat. Ya, membatalkan niat disebabkan ragu-ragu, membatalkan sholat dan membulatkan tekad untuk membatalkannya, karena kelangsungan niat merupakan syarat sah sholat. Adapun kalau hanya sekedar lintasan atau bersitan, ya, was-was, ya, untuk membatalkan was-was bersitan saja, lintasan, maka itu tidak membatalkan sholat. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Sampai di sini, nanti adzan dulu. Kalau mau ada pertanyaan nanti sambil menunggu datangnya waktu
qomat ya. Jadi adzan dulu, nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh.